yang direkam oleh Mbak Tia, ya, itu ada fisiknya. Ya. Berarti ini saya tidak menyimpulkan, tapi artinya dari peristiwa ini bisa kita lihat selama ini statement yang dibuat oleh Arya itu bohong. Karena kenapa dia mengatakan, saya masih ingat betul, pada saat itu dia berusaha untuk menjaga supaya Mbak Karen itu tidak melakukan tindakan bunuh diri. Anak saya dan tidak ada yang melihat, dan pihak security tahu jam 5 pagi bahwa ada anak terjatuh di situ. Maaf, saya mensanksikan itu. Dan pada malam hari itu juga saya tidak bisa tidur. Saya sudah bilang ya, saya akan bacakan dan saya akan kasih tahu sama teman-teman ini. Februari 8, 2020. Ini anak saya meninggal tanggal 7 malam ya. Ini jam 1 malam. Perasaan saya sudah nggak enak, saya nggak bisa tidur. Kamu bisa sedikit aja nggak punya hati? Jangan bilang Devi nggak cari saya. She needs me. Arya, let her call me tomorrow. Need to talk to her. Dia masih punya ibu, kenapa harus siksa batin anak begitu? Terus saya katakan jam 1:10. Kamu dulu pernah sakit hatinya karena kehilangan ibu. Apa kamu mau itu terjadi juga sama Zefania, sama anak kami? Atau kamu setega itu ternyata? Apa sih goalnya? Siksa saya, siksa Zevi. Saya sama kamu sudah selesai. Zevi jangan jadi korban. Setelah polisi mengecek video yang direkam oleh Mbak Tia, ya, itu ada fisiknya. Ya. Berarti ini saya tidak menyimpulkan, tapi artinya dari peristiwa ini bisa kita lihat selama ini statement yang dibuat oleh Arya itu bohong. Karena kenapa dia mengatakan, saya masih ingat betul, pada saat itu dia berusaha untuk menjaga supaya Mbak Karen itu tidak melakukan tindakan bunuh diri. Setelah dicek di lab for Polri, ya, itu tidak seperti itu. Ya, memang tindakan yang dilakukan itu tindakan KDRT fisik terhadap Mbak Karen. Nah, terkait dengan pasalnya, itu kewenangan daripada kepolisian yang memberikan pasal tersebut. Nah, kenapa saya mau mengungkapkan ini di awal dulu? Karena kita tahu bahwa peristiwa kematian anaknya Mbak Karen ini proses hukumnya yang sedang berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan ini sudah cukup lama. Gitu. Saya kemarin sepasuan ke Bang Haris, ya beliau sebagai orang yang kita hormati, orang yang selama ini sudah memberikan perhatian kepada kita dan memang expert di bidang perlindungan anak, sempat ngomong dengan saya, Bang Emi itu kelamaan loh. Nah, ya saya berpikir ini wajar-wajar saja. Kenapa? Kan temuan yang selama ini dilakukan itu kan yang menemukan kan kepolisian. Kecuali memang saya yang melaporkan sebagai pihak pelapor, mungkin saya bisa nuntut polisi untuk bekerja lebih cepat. Cuma karena kasus ini adalah temuan polisi, jadi itu memang kewenangan polisi. Nah, nanti saya bisa nuntut polisi untuk bekerja lebih cepat. Cuma karena kasus ini adalah temuan polisi, jadi itu memang kewenangan polisi. Nanti mungkin biar Bang Haris lah yang akan lebih menjelaskan lebih banyak, karena sempat ada statement tuh Bang dari pihak Pak Kanit, ya, kasus ini bisa diteruskan dan juga bisa dihentikan. Nah, jadi ngeri betul kan kalau kita dengar statement seperti itu. Tapi saya percayalah ini mungkin tidak seperti itu, ya, tapi nanti saya bisa mendengar sendiri, nanti kita akan mendengar sendiri dari Bang Haris terkait dengan lebih baik pasal-pasal apa sih Bang kira-kira yang bisa ditetapkan gitu ya. Mungkin seperti itu, bahwa pertemuan kita siang hari ini intinya ingin mempertajam supaya kasus yang sekarang sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan itu bisa naik statusnya. Kalau masalah sekarang kan statusnya sudah masuk di status sidik. Kenapa juga di sini ada Mbak Ellen? Ya, karena saya merasa bahwa beliau ini kan sebagai seorang perempuan sebetulnya juga teman baik dengan Mbak Karen, jadi dia bisa bicara sedikit lah Mbak Ellen. Ya, dari kasus ini yang sudah berjalan, memang dari awal saya pun mengawal pengaduan ini, kan bersama-sama, lalu memang
sebagai perempuan ya kita harus bisa untuk menanggapi hal ini rapi ya Bang ya, bagaimana proses daripada kepolisian ini, karena memang sempat ada angin segar kemarin yang di Bandung bahwa sudah dilimpahkan gitu ya. Lalu juga kita makanya mau sama-sama berkoordinasi lagi dengan Bang Haris, karena memang beliau dari awal yang memang mengawal kita dari mulai anak almarhum ini dulu sampai akhirnya terjadi kejadian seperti ini. Memang beliau yang sudah mengawal kita. Kabarnya coba kita mendengarkan penjelasan lagi dan bagaimana petunjuk arahan daripada Bang Haris. Ya, baik, sebelum Karen tentu yang akan menyampaikan, karena sejak awal Komnas Perlindungan Anak juga memberi dan menaruh perhatian terhadap anaknya putrinya Karen ini, pada saat itu masih dalam kerangka bagaimana melakukan mediasi di masa hidupnya. Nah, tetapi terakhir ternyata begitu lama Karen kita upayakannya, bahkan Pak Arya itu datang ke sini memarah-marahin kita dan sebagainya. Ya sebagai lembaga yang peduli anak ya kita siap terima seperti itu. Nah, tetapi kita upayakan terus bagaimana mendorong supaya Arya dan Karen itu bertemu untuk membicarakan anaknya. Tetapi sangat disayangkan pada saat itu Karen boleh ketemu, tetapi dalam kondisi meninggal dunia di tempat itu harus menjadi catatan.